Halo teman-teman mahasiswa baru, selamat datang kembali di episode 2 seri pengantar akuntansi kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu akuntansi dan tujuan utamanya. Kali ini kita akan menyelami inti dari seluruh sistem akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ini adalah fondasi yang harus kamu kuasai. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis. Ya, persamaan dasar akuntansi adalah fondasi utama dalam dunia akuntansi. Rumusnya sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Artinya, semua harta atau sumber daya yang dimiliki perusahaan yang kita sebut sebagai aset itu selalu berasal dari dua sumber. Sumber pertama adalah dari utang atau kewajiban, dan sumber kedua adalah dari setoran modal pemilik. Bayangkan seperti sebuah timbangan yang harus selalu seimbang. Di satu sisi ada aset dan di sisi lainnya ada kewajiban ditambah modal. Keduanya harus selalu sama beratnya. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu, dimulai dari aset. Apa itu aset? Aset adalah semua harta atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan bisa memberikan manfaat di masa depan. Contohnya, banyak sekali di sekitar kita, uang tunai atau kas, gedung kantor tempat bekerja, kendaraan untuk operasional, persediaan barang yang akan dijual, sampai peralatan kantor seperti laptop dan printer, semua itu adalah aset. Aset ini bisa kita bagi menjadi dua jenis utama. Pertama, aset lancar, yaitu aset yang mudah sekali diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya ya, kas itu sendiri atau piutang. Kedua, ada aset tetap, yaitu aset yang digunakan untuk jangka panjang dan tidak untuk dijual kembali, seperti gedung, tanah, atau kendaraan. Selanjutnya, mari kita pindah ke sisi lain timbangan, yaitu kewajiban atau sering juga disebut liabilitas. Kewajiban adalah semua utang atau tanggung jawab finansial yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain di masa depan. Misalnya, kalau perusahaan pinjam uang ke bank, itu namanya utang bank. Kalau beli barang dari supplier, tapi bayarnya nanti, itu namanya utang usaha. Bahkan gaji karyawan yang belum dibayar juga termasuk kewajiban loh. Sama seperti aset. Kewajiban juga dibagi dua. Ada kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha tadi. Dan ada kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, contohnya pinjaman bank untuk investasi besar. Nah, elemen terakhir dari persamaan kita adalah modal atau ekuitas. Gampangnya, modal adalah hak atau klaim pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dibayarkan. Jadi, kalau kita balik rumusnya, modal itu sama dengan aset dikurangi kewajiban. Modal ini bisa bertambah kalau pemilik menyuntikkan dana investasi baru ke perusahaan atau kalau perusahaan mendapatkan laba. Sebaliknya, modal bisa berkurang kalau perusahaan mengalami kerugian atau jika pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang biasa disebut privé. Supaya lebih jelas, ayo kita lihat contoh kasus yang sangat sederhana. Bayangkan, seorang mahasiswa bernama Budi membuka usaha kecil bernama Cav Genzi. Untuk memulai usahanya, Budi menyetor uang tunai pribadinya sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal. Bagaimana pencatatannya? Berarti di sisi aset, perusahaan kini punya kas sebesar 10 juta. Di sisi lain, modal Budi juga bertambah sebesar 10 juta. Aset 10 juta sama dengan kewajiban 0 ditambah
modal 10 juta, seimbangkan. Lalu Kaf Gen Z membeli mesin kopi dan perlengkapan lainnya seharga 3 juta rupiah secara tunai. Apa yang terjadi? Di sisi aset, kas perusahaan berkurang 3 juta, tapi di sisi lain muncul aset baru yaitu perlengkapan senilai 3 juta. Jadi total asetnya tetap 10 juta. Persamaan akuntansi pun tetap seimbang. Lalu, kenapa sih persamaan ini penting banget? Pertama, persamaan ini menjadi dasar untuk semua pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kedua, persamaan ini membantu menjaga agar laporan keuangan, terutama neraca, selalu dalam kondisi seimbang atau balance. Dan yang ketiga, ini adalah alat kontrol untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar tanpa ada yang terlewat. Kalau sampai persamaan ini tidak seimbang, itu tandanya ada alarm. Pasti ada kesalahan dalam proses pencatatan yang harus segera dicari dan diperbaiki. Nah, sekarang kamu sudah tahu fondasi utama akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Pahami dan ingat baik-baik konsep ini ya, karena akan terus kita gunakan. Di episode selanjutnya, kita akan mulai praktek. Kita akan membahas berbagai jenis transaksi dan bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal umum. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terus semangat jadi akuntan muda yang teliti dan jujur.